Salam sejahtera bagi kalian semuanya pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Apa ya yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, kamu harus menyimak baik-baik. Jadi, yang akan kita pelajari dalam submateri globalisasi ini yaitu yang pertama tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, dampak globalisasi. Dan yang keempat adalah upaya menghadapi globalisasi. Apa ya globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi ini adalah Theodore Lepite tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah proses suatu baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu, bisa ya menjadi pudar? Adakah kamu yang tahu? Ya benar, batas negara menjadi memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi antar lintas negara sangat mudah, yaitu bisa diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, adanya transparansi pers. Dan yang keempat, adanya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi di bidang budaya, yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang mempelajari bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, seperti tren fashion Amerika, Jepang, ataupun Korea. Untuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien.
Berikutnya adalah contoh globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call, di mana dengan video call kita tidak hanya dapat mendengar suara saja, akan tetapi kita bisa melihat visual lawan bicara kita. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita online. Dan pastinya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga adalah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah kamu yang tahu apa maksud perdagangan bebas? Iya, benar. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh perdagangan bebas yaitu ada EFTA. EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang berada di kawasan Eropa. Dan yang kedua adalah ada AFTA. AFTA yaitu asosiasi perdagangan bebas yang ada di masyarakat anggota ASEAN. Dan yang ketiga ada OPEC. OPEC adalah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi yaitu yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis. Yang keempat, yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, batas suatu negara akan menjadi kabur. Dan yang keenam, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Yang keempat adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Adapun contoh globalisasi iptek yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana
yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi transportasi antara lain: 1. Penggunaan kereta cepat ataupun Shinkansen yang ada di Jepang. Yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Yang ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. Dan yang keempat, penggunaan radar. Globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang karena didorong oleh berbagai faktor. Apa saja faktor itu? Yang pertama, karena manusia menginginkan perubahan. Manusia menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Dan yang kedua, karena adanya perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Dan pendorong yang ketiga yaitu karena adanya perkembangan di bidang telekomunikasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Sampai di sini, semoga kamu paham tentang pengertian globalisasi dan juga bentuk-bentuk globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan melanjutkan mengenai dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Terima kasih.